tato itu seni pada zaman dulu. Kalau menurut gua, orang-orang itu bukan close minded, tapi orang-orang itu kurang edukasi. Lilin itu ada dua sisi. Lu bisa nerangin satu ruangan, lu bisa ngebakar satu ruangan. Tapi mungkin lo menyinggung soal punk ya. Punk itu kan ideologi. Nah mungkin ini yang perlu kita lurusin ya. Mungkin untuk beberapa orang, mungkin gue juga ya terutama pernah anggap kalau punk itu genre musik. Ya, Nah yang benar tuh berarti ideologi ya. yang benar tuh sebenarnya ideologi, tapi memang lewat musik. Cuma lewat musik. Enggak sih, ada perlawanan yang lain. Oke. Cuman yang paling besar itu lewat musik. Karena pada zaman itu sebenarnya punk itu ngelawan si band-band besar yang mainnya jago. Iri gitu gak sih jatuhnya? Bukan iri, mereka kayak siapa? Kayak misalkan NoFX tuh si vokalisnya main bassnya jago banget. Oke. Terus kayak banyak yang mainnya tuh jago-jago semua. Tapi mereka ngelawan itu aja. Atas dasar apa tuh dia mereka melawannya? Karena pada zaman itu kan yang paling gede kan glam rock. Ya, oke. Glam rock yang kayak siapa ya? Glam rock, Guns N' Roses. Ya, Gen Gitu-gitulah. Yang mereka apa hidupnya mewah-mewah, terus sosialnya bagus. Mereka tuh ngelawan itu juga. Oke. Iya sih, gue juga sempat dikasih tahu kalau misalnya punk itu kan ternyata ideologi karena gue juga baca gitu gue nonton di YouTube sebenarnya anak-anak punk yang di jalan itu juga lahir karena mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dia akhirnya cabut, terus dia kumpul bareng teman-teman yang lain sama-sama punya kesan yang sama. Akhirnya terjadilah ideologi punk yang tadi lo bilang mungkin ngelawan kemapanan. Walaupun sebenarnya mungkin ya anak punk tuh juga ada yang kaya loh sebenarnya. Memang sebenarnya aslinya mereka punya uang. Nggak segembel itu kan maksudnya. Iya. Dan gini, banyak orang yang salah tentang anti kemapanan di punk. Anti kemapanan di punk itu bukan lu nggak boleh kaya, tapi lu nggak boleh ngebeda-bedain, nggak boleh Kaya ada dan yang border. miskin. Iya, Oke. lu boleh kaya, terserah lu mau kaya, tapi lu nggak boleh mengklasifikasi orang, oh lu orang kaya, gua orang miskin. Oke. Semua orang tuh harus sama. Anak pang bisa dibilang jahat nggak sih? Enggak. Enggak ya? Ada beberapa memang ya. oknum ya. Iya, iya. Yang lu kalau temuin di jalan mereka Nah, nusuk-nusuk orang iya. dan lain-lain. Tapi sebenarnya harusnya pang itu nggak bisa nggak bisa jahat. Karena mereka punya ideologi yang kuat kan. Iya. Dan ideologi yang baik. Oke. Berarti kurang lebih pang tuh kayak indie ya, maksudnya sama-sama ideologi tapi penyalurannya lewat musik, ya kan? Indie itu kan Iya. ada kalimat independen kan. Iya. Contohnya mungkin kalau misalnya Indonesia 420 terus Sun Rabbit. Iya, Kalau pang juga sama gitu. ya kalau mereka kan ngelawan label. Nah, Kalau ini ngelawan pemerintah dan ngelawan ketidakadilan dunia aja. oke. Tapi indie kan juga bisa ngelawan maksudnya ke pemberitaan toh. Contohnya Iya bisa. lagu apa yang gue tahu ya? Efek Rumah Kaca. Ya kan? Ya. Efek Rumah Kaca. Personelnya siapa gue lupa. Si Kolil, Bang Kolil. si di udara tuh Iya, lagunya di udara. tentang si Munir. Munir gitu Terus gitu. juga sebelah mata kayak gitu-gitu. Berarti ya emang tujuannya untuk menentang sesuatu kan berarti. Iya. Cuma maksudnya penyampaiannya beda. Ini Iya. lebih kalem mungkin ya. Iya, Ya. bisa jadi. Tapi kan ini juga ada yang keras. Contohnya apa tuh? Kayak Fish. Fish, terus kayak si siapa? Aduh, The Kuda Ya, ada kuda. gitu-gitu. Marginal. Marginal masuknya punk. Punk. Oke. Kalau menurut gua indie itu dalam konteks musik ya. Kalau indie dalam musik menurut gua adalah ketika dia bisa berdiri sendiri tanpa harus punya label. Iya, Nah, marginal tuh punya label nggak sih? marginal. Bisa gue sebut ini nggak kalau kayak gitu? Gini, biasanya band punk pasti kebanyakan band indie. Pun kalau dia punya label sendiri. Oke. Kayak Endang Sukamti, dia punya label sendiri. Aduh, gue lupa namanya. Terus kayak siapa? Misalkan yang band-band luar kayak Bad Religion dan lain-lain, itu kan mereka punya label dan label besar. Tapi label yang dikhususkan untuk punk. Terus soal indie ya, mungkin kalau salah kaprah itu kalau spesifiknya ideologi yang dia bawa tuh apa ya? Indie doang ya, bukan punk. Kalau punk kan gue jelas gitu, maksudnya dia
pembawaannya adalah gue anti banget kemapanan nih, tapi kalau indie spesifiknya Kalau indie spesifiknya gue juga nggak terlalu ngulik ya. Tapi yang gue lihat beberapa band ini memang mereka melakukan bukan perlawanan sih sebenarnya jatuhnya. Mereka gak mau diatur sama label aja. berarti konteksnya cuma musik. Nggak juga. Oke. Apa aja? Ada beberapa yang semua band indie pasti perlawanan ke label. Tapi nggak semua band indie ngomongin politik dan lain-lain ya. Iya, setuju gue. Berarti emang maksudnya cakupannya luas ya, cuma konteksnya dia menyampaikan keresahannya. Gue resah nih sama misalnya pemerintah kok kayak gini gitu, akhirnya mungkin kayak Fish, Efek Rumah Kaca, dia ngeluarin lagu-lagu yang maksudnya konteksnya untuk mengkritik gitu mungkin ya. Oke. Raka tuh paling oke sama indie. Raka ya, buat Raka yang nonton nih, lo diapresiasi sama seorang Tobi ya yang Bos, abang-abangan gue itu mah gue respect, serius ya. ya. Tapi kalau si Bang Raka ya Bang, ini mungkin agak menggeser dikit ya, dia nggak bisa alat musik tapi dia interest sama musik. Gokil ya mas. Gue awalnya juga nanya ke dia kan, gue kira dia bisa musik gitar lah minimal ya, nggak bisa sama sekali anjing. Dia cuma bisa kamera gitu, cuma emang kacau sih itu orang, maksudnya pengetahuan soal musiknya dalam banget gitu. Kalau gue bagian orang yang suka musik, main musik, baru menemukan si musik gitu. Oke. Satu band musik Indo, satu band atau mungkin solo di Indo yang paling lu sukain siapa? Cing, susah. Mungkin kalau mungkin kalau lu tahu gue suka apa ya mungkin ya. Iya. Super Glad kalau buat gue. Super Glad. Oh, bukan Superman is Dead kan ya? Bukan, Superman is Dead. Gue suka tapi gue nggak yang. Kenapa tuh lu suka sama dia? Super Glad buat gue itu, gue suka banget sama vokalisnya. Okay. Si Lux, si Buluk. Gue suka banget karena gue nggak tahu kenapa gue pas pertama kali lihat dia, anjing, ini orang keren, ini orang gila parah. Gue lihat waktu itu gue lihat kayak rekaman jadi dia punya dokumenter gitu lah. Gue waktu itu lihat dokumenternya, anjing, ini orang sih nggak mikirin hidup sih. Terus gue urak-urakan anjing, band sebesar Super Glad, maksud gue itu band yang besar kan, naik bis kemana-mana, bener-bener yang gila-gilaan semuanya, orang yang maboknya, gila cikgu. Ini sih kalau gua ya mungkin orang-orang pada udah tahu ya, gua kan emang kalau spesifik orang gua lebih suka si Baskara kan, karena menurut gua dia punya dua sisi gitu, berapa dia, satunya dia bisa misalnya apa ya, bisa mengaruhi hati seseorang gitu ketika lagi sedih ya dia jadi India, ketika dia mau kritik pemerintah atau kritik keadaan dia jadi Fish. Nah maksudnya gue kan juga orang yang interest banget di politik, tapi gue juga interest juga maksudnya di mental health segala macam ya, makanya gue suka banget si Baskara ini karena menurut gue pribadi musik itu adalah salah satu sarana dalam lu mengekspresikan apa yang lu rasain. Kalau gue misalnya kesel anjing pemerintah kenapa gini, gue dengerin Fish. Oh gue lagi ngerasa capek banget, gue dengerin India. Tapi kalau menurut gue pribadi musik itu apa tuh secara pendeskripsiannya ya berarti? buat gue sih kayaknya temen ya, karena mungkin yang bisa nemenin gue sehari-hari ya, bisa dengerin di mana aja. Bener-bener yang gue pulang ke rumah langsung gue setel CD, setel kaset, udah gue dengerin terus aja. Itu tipikal orang yang bisa lepas banget dari musik ya? Iya mungkin. Karena emang musik bisa menyuarakan hati kita yang nggak bisa kita ungkapkan ya. Iya. Ya nggak sih gitu ya. Yang gue rasain juga ya sama musik gitu ya, kurang lebih dia bisa menceritakan apa yang lagi gue rasain gitu. Contohnya misalnya gue lagi capek, gue dengerin secukupnya. Iya. Sebenarnya nggak cuma Fish sih, maksudnya semua lagu pun juga gue dengerin. Cuma yang spesifik gue suka emang Fish sama India. Gitu. Oke, soal musik mungkin ya udah pada tahu ya, maksudnya Tobi ini mungkin salah satu orang yang emang interest di musik, terus juga punya knowledge di seni ya, yang menurut gua cukup berpengalaman lah, kayak tato dan lain-lain. Tapi ada kemampuan lu yang dibawa ke karir lu nggak tuh? Dari knowledge yang tadi mungkin udah lu jabarin kayak tato, juga skill dia gitu, ke karir. Semua sih, kecuali musik ya. Kecuali musik. Tapi ada hubungannya beberapa. Mungkin gua suka bikin kayak
gambar-gambar gue ada yang beberapa dari musik, desain-desain gue ada yang beberapa dari musik. Buat musik apa terinspirasi dari musik? Terinspirasi dari Oh, musik. terinspirasi dari musik. Iya. Dan kalau buat ya desain dan seni mungkin itu udah jadi kerjaan utama gue. Tapi kalau buat yang musik kayaknya nggak jadi kerjaan. Oke, mungkin karena segmented juga sih, bagaimana tuh? Enggak juga sih. Nggak ada yang mau band main-main pang sama gue aja. Oh, mungkin kalau punk di Indonesia emang nggak se-expose itu dibanding di luar ya kalau menurut lo ya. Iya banget. Iya nggak sih? Gue pun sampai sekarang kayaknya nggak apal band-band pang Indonesia. Iya, kecuali beberapa lah ya. Iya beberapa memang Kayak yang gue dengerin. apa? Margina. Kayak Margina, Superglad, terus Antipati, terus apa lagi kayak Superman is Dead, gitu-gitu aja. Atau mungkin karena lu nggak mau memfokuskan skill lu di musik karena stereotip kayak gini toh. Musik tuh nggak akan berkembang loh di Indonesia. Lu bakal jadi apa sih kalau misalnya lu terjun di dunia musik tuh? Kalau buat gue enggak sih. Pertama kenapa gue nggak bermusik yang profesional, skill gitar gue nggak mumpuni, nggak yang gila gitu skill gue. Main punk cukup, tapi kalau buat yang lain enggak. Karena kemarin sempat gue suka band luar namanya Prep itu Prep Iya. Prep. Gue suka banget sama Prep. Walaupun itu kata temen gue anjing musik menye-menye, tapi gue suka. Gue kirim itu ke ada temen gue namanya Roni. Ron, ayo bikin ini. Terus pas gue kulik, anjing gak bisa. Ternyata gue nggak bisa bikin musik complicated itu. Iya, iya. Emang mungkin musik kompleks banget, variabelnya banyak. Iya. Ya. Kalau The Pops tuh maksudnya apa sih? Depan reggae. Reggae. Nah, reggae sama punk kan mungkin beda tipis ya. Iya nggak sih? Reggae sama punk sebenarnya kalau buat gue jauh, karena ketika lu ngomongin reggae lu yang isinya tentang lingkungan, isinya tentang cinta, tentang kehidupan, terus isinya tentang high. Oke. Ya kayak lu kan reggae terkenal dengan ganja dan pokoknya Mungkin Snoop Dogg kali ya, public figure yang terkenal ya. ya. Oke, Terus kayak ya kalau buat gua agak beda, memang beda jauh malah. Tapi mungkin kalau gua sebutin satu warna yang identik mungkin hijau nggak sih? Punk itu kan hijau ya. Hijau ungu identiknya. Punk tuh lebih sebenarnya enggak, punk itu banyak pakai hitam sama hitam putih. Putih. Oke. Berarti itu mungkin dua warna yang mendeskripsikan si punk. Ya, karena kita nggak mau warna-warni yang tapi ya ada beberapa kayak NoFX vokalisnya tuh kalau manggung pakai lingerie, pakai daster warna-warni gitu. Tapi ada satu keresahan lu nggak? Ini mungkin udah mencakup ke semuanya ya, kayak tadi ada seni, tato dan lain-lain itu kan let's say kita anggap seni ya. Ada satu hal yang lu sayangkan nggak seni di Indonesia itu kayak gimana? Kayak anjing sayang banget kenapa sih di Indonesia kayak gini gitu. Yang gue bisa sayang banget adalah kenapa lukisan-lukisan karya-karya Indonesia lebih banyak di luar. Indonesia keluar berarti. Oke. Kayak ada beberapa temen gue yang kliennya orang Swedia, Oh ya. iya orang Jerman, terus ada orang Amerika gitu-gitu, Belanda. Menurut gue lu harusnya di Indonesia gitu, tapi di Indonesia bayarannya tuh terlalu kecil. Kenapa mereka keluar? Bukan karena mereka nggak mau bikin desain buat Indonesianya, tapi bayarannya nggak sesuai. Mungkin nyambung sama kalimat tuh kalau misalnya orang Indonesia belum tereducate masalah seni ya sih. Bisa jadi. Jadi stereotipnya kayak ya elah seni cuma ginian doang gitu. Apa sih yang harus dibayarkan dari satu karya yang abstrak ini? Kalau menurut gua ada dua faktornya. Pertama itu belum teredukasi dengan baik. Yang kedua, biaya hidup Indonesia rendah. Oke, nyambung mungkin ada kolerasinya. Iya, itu sebenarnya yang paling utama, sebenarnya biaya hidup Indonesia rendah. Oke. Tapi harusnya orang seni nggak dibayar segitunya juga. Oke. Mungkin didorong sama ini juga sih toh. Stereotip orang-orang dulu ya, mungkin kayak contohnya orang-orang zaman dulu kan kurang interest sama seni ya. Kayak contohnya tato yang mungkin bisa gue bilang seni ya. Orang kayak underestimate tato, kayak ngapain sih lu tatoan. Jadi stereotip itu kebawa sampai sekarang, orang jadi takut buat terjun ke seni padahal dia punya passionnya di situ gitu loh. Iya. Kayak gue ngeliat anak-anak DKV, mungkin anak-anak seni ya,
karyanya bagus-bagus, cuma kenapa nggak diapresiasi gitu, nggak dapat apresiasi. Yang menurut gua jadi anjing sayang banget gitu. Iya. Padahal potensinya banyak. Heeh. Apalagi kayak yang kemarin tuh, maksud gua anak-anak pada pameran tapi pameran dalam kampus. Oke, nggak ke ekspos sama orang luar ya? Iya, mau pameran di luar kampus nggak ada tempatnya full terus sama orang-orang yang udah di atas. Oke. Orang-orang yang di atas udah kayak bikin pameran besar, orang banyak datang. Orang-orang yang desainer kecil, seniman kecil, mereka bikin sesuatu di luar, orang-orang nggak datang karena mereka nggak ada orang-orang Indonesia tuh nggak ada rasa kepengen melihat seni. Oke, mungkin segmented banget kali ya orang-orang Sangat segmented yang interest sama seni. Kalau ya gue kan orang awam soal paham soal seni ya. Menurut gue seniman yang bisa ngasih impact gede itu Aji Handoko menurut gue. Ya. Karena dia bisa ini kan kita ngomongin produk Kompas ya. Kompas kan dulu maksudnya sempet naik kemudian turun gara-gara emang dimage-nya kalah sama produk luar kayak Vans, Converse dan lain-lain. Akhirnya ownernya gue lupa siapa ketemu sama si Aji Handoko dan sekarang dimensnya naik banget gitu. Iya. Gara-gara ya desain simple yang doang gitu kan. Sekarang akhirnya dia collab sama Rabbit dari Jepang kalau salah. Iya. Masalah itu keren banget gitu. Maksudnya benar-benar bisa nge-influence orang banyak gitu dari karya anak muda. Terus itu dia gila di sektor kita bisa bilang streetwear atau fashion. Tapi kalau buat seni yang paling seni kalau menurut gua yang bikin Indonesia tiba-tiba aware seni naik itu Alip John. Oh iya, gua tahu. Waktu itu orang-orang kayak apa sih pelukis tiba-tiba Alip John naik kolaborasi sama sini. Gue inget banget dia naik pertama tuh orang-orang jadi aware sama seni tuh pertama kali yang dia pameran tunggal di Hotel Monopoly. Kuratornya Aryan 13. Itu tuh orang-orang tiba-tiba ngeliatin seni tuh jadi ya barang yang wah. Itu bener-bener yang gila sih menurut gua. Ya mungkin orang-orang yang itu tadi yang menurut gua kurang tereducate ya. Iya. Gue juga nggak ngerasa, gue belajar seni SBK ya, seni apa sih? Seni budaya dan keterampilan. Gue nggak tahu banyak dari pelajaran itu gitu. Iya. Maksudnya minimal ya, walaupun lu nggak tahu cara ngebuat seni, minimal lu tahu cara ngehargainya gitu. Iya. Paham nggak sih? Itu yang sebenarnya gue sayangin juga di pelajaran SBK ini, yang diajarin sejarah seni. Terus ada seni apa aja. Terus macam-macam lukisan kayak lukisan abstrak, lukisan ini. Yang harusnya dipelajarin adalah gimana cara kita apresiasi sebuah seni, seorang seniman itu gimana caranya, itu kita nggak pernah belajar gitu. Iya, itu pelajaran jalanan nggak sih? Misalnya lu tahu dari orang yang maksudnya lu ketika nongkrong, tahu dari orang yang udah paham seni kayak gitu. Padahal itu bisa banget diajarin. Iya, emang banyak maksudnya pelajaran di sekolah formal ya yang sebenarnya itu penting tapi nggak dipelajarin gitu. Dari cara menghargai karya juga menurut gue satu ilmu ya yang nggak bisa didapat sama semua orang gitu. Dan sejarahnya dari dulu sampai sekarang salah. Sejarah yang udah, lu tahu lukisan tangan yang di Goa? Oh iya. Lukisan tangan yang di Goa yang zaman dulu. Iya. Itu tuh sebenarnya kan banyak orang yang bilang itu tuh kan ada yang hewan-hewan itu. Yang mereka bilang itu hasil buruan, apa yang mereka makan. Itu bukan. Itu tuh kondisi di mana mereka hayalan tinggi karena mereka di dalam gua yang gelap, terus mereka kekurangan cahaya, jadi mereka jadi berhalusinasi. Jadi emang yang gua sayangkan adalah orang-orang kurang memahami gitu cara menghargai. Minimal lu tahu kayak maknanya juga menurut gua bisa ngapresiasi orang-orang seni untuk berkarya. Oh anjir, berarti karya gua diapresiasi sama orang nih. Jadi makin banyak investor dari seni yang terus berkarya gitu. Iya. Sampai sekarang gua lihat ya orang-orang gitu lagi gitu. Sama orang nggak tahu harga kanvas dan kertas dan cat-cat bangsat. Mereka kira harga kertas HVS kan berapa, 1.000 ya. Iya. Padahal kertasnya buat gambar harganya 20.000. Ya gue juga tahu tuh dari anak-anak seni. Gue tahu. Gue nanya, lu beli kanvas berapa? Gue beli. Lo tau gak sih yang hijau itu yang buat gambar?
Itu gue kira ini yang ada garis-garis kotak-kotak yang sebut gambar. Oh, cutting mat Nah, ya. itu gue kira goceng coba. Iya, itu Harusnya berapa itu? harga kayak 70 80. Mahal ya. Maksudnya itu hal yang gue nggak tahu ternyata banyak banget variabelnya gitu dalam Iya. lu apa ya berseni gitu mungkin bisa bilang ya. Dan ya mungkin seni banyak caranya ya kayak lu bahkan memimpin satu forum tuh ada namanya seni berbicara, Iya, seni itu berbohong gitu banyak kan ya. Enggak cuman lu Pokoknya banyak. lukis. Iya, gue setuju tuh masalah seni. Kan seni juga ada. Ada satu pesan nggak nih Top kira-kira untuk menutupi podcast kali ini soal seni di Indonesia dan orang-orang seni yang lainnya, ada nggak kira-kira? Buat gua apa ya? Seni itu gak usah lu bayar, gak usah lu beli. Kalau lu emang belum mampu, cukup hargain dengan lu datang ke bukan museum apa ya namanya, pameran seni. Lu datang ke pertunjukan seni, nggak cuma pameran ya, pertunjukan ya, kayak tari, teater. Lu datang ke sana, dengan itu aja lu udah mengapresiasi seni gitu. Ya, mengapresiasi seniman ya. Iya. Mungkin sama ini satu lagi orang-orang yang misalnya dia minta tolong dibikin logo, terus pas dia bayar harga temen lah gratis tuh anjing kesel banget gua. Mana mic-nya anjing? Buat lu semua. Anjing lu semua. Soalnya gini loh, gue pernah ngerasain ngedit ya gue nggak iba kayak tahun baru, cuma maksudnya lu bisa hargain lah, harga temen tuh yang menguatkan persahabatan gitu anjing. Gue nggak masalah sama harga temen, tapi gue yang ngasih, jangan Iya. lu yang minta. Karena lu tahu capeknya kan, bahkan lu Iya. harga temen harusnya lu tahu progres dia ketika dia nol nih, nggak bisa apa-apa sampai bisa kan lu tahu ya. Iya. Maksudnya lebihin lah gitu loh. Maksud gue selalu ngasih harga temen. Okay. Harga saudara itu gue ada rate gue sendiri. Tapi apa dia harus minta? Enggak. Maksud gue, lu cukup bilang gue mau bikin ini, desain misalkan berapa, oh sekian. Itu udah harga temen yang gue kasih. Jangan dikurangin anjing. Basah. Ya mungkin itu ada korelasi sama menghargai karya ya. Iya. Ini orang ya gimana ya? Gue punya teman-teman orang seni dan gue tahu capeknya gimana ketika dia menghargai temennya segini. Iya, makanya. Lu gak usah minta gue kasih harga temen tuh. Pasti semua desainer, gue yakin mereka punya harga temen. Oke. Itu orang-orang gak tahu diri ya, itu kurang aja buat gue nih kira-kira yang maksudnya pernah melakukan hal itu ya cepet tobat lah gitu. Bangsat, harga yang udah gue kasih itu udah dikurangin anjing. Masa lu mau minta kurangin juga? Iya. Emang gue kambing makan rumput anjing. Ya hal-hal kayak gitu mungkin yang orang harus tahu ya, maksudnya ya ada yang namanya harga temen, cuma mungkin ya tahu diri lah gitu. Iya, jangan minta. Iya, Nunggu dikasih. Orang udah capek-capek kerja gitu, apalagi tahu prosesnya dari nol sampai bisa kan ya lebihin lah gitu. Itu sebenarnya etika sih jatuhnya. Gue kuliah 7 juta per semester. Masa lu gue bikin logo gocap? Iya. Lu samain gue sama mas-mas Gundaling. Tapi orang Gundaling juga sebenarnya orang-orang seni yang mungkin jatuh miskin. Kagak, emang dia mah kagak bisa apa-apa aja. Tapi cepet toh, gue pernah ke Gundaling. Cepet mah cepet, bagus kagak. Yang penting bisa lah ya. Kira-kira ada lagi nggak pesan buat orang-orang di luar sana yang ya mereka terakhir jadi orang seni, mungkin ya khususnya anak-anak FIK kalau di Telkom. Misalnya mau ngasih apa ya, satu masukan, satu pesan, atau mungkin orang-orang di luar Indonesia ya. Menurut gue sih ya berjuang aja sama keadaan sekarang. Terus edukasi masyarakat. Jangan sampai lu nurunin harga. Kalau buat gue. Kalau misalkan ada yang minta harga logo, gue mau bikin logo gocap, langsung aja kasih gini. Lu kasih foto lu gini deh. Set. Fuck. Wah, ini kamera anjing. Fuck. Lu kasih fuck gitu. Ini nggak apa-apa, nggak usah disensor ya. Maksudnya untuk mengeduket orang-orang bodoh mungkin luar sana. Sensor aja anjing, jangan sensor bos. Serem banget anjing gak disensor. Oke, terus ada lagi nggak Top kira-kira? Udah itu aja sih. Itu aja ya. Ya mungkin seni kan cakupannya luas banget gitu. Buat beberapa orang mungkin menganggap seni itu segmented banget, tapi ternyata enggak gitu. Banyak banget variabelnya, banyak banget pengekspresiannya, mungkin dari tato tadi yang mungkin Tobi udah jelasin, terus juga desain, habis itu musik.
Nah terus juga seni itu menurut gua ya gimana ya, emang kompleks banget gitu. Jadi perlu lu mungkin yang udah paham ngedukasi orang buat tahu seni itu gimana, dan orang yang belum tahu juga mulai belajar menghargai lah dari tadi ya, harga temen kayak gitu-gitu. Oke mungkin buat forecast kali ini ya udah cukup banyak juga tuh ini bicarain. Ada pesan terakhir nih buat teman-teman yang nonton atau ini? Pak untuk lo semua. Ya itu mungkin sedikit pesan ya Pak buat yang nonton gitu. Jadi thank you banget yang udah nonton podcast kali ini. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman yang lain yang belum tahu seni. Mungkin kita bakal ngundang orang lain lagi ya yang datang ke podcast buat gantiin posisi Tobi. Aduh, ada saran nggak Tob? Kira-kira siapa orangnya Tob? Gua siapa ya? Orang yang akan menggantikan posisi lu di sini? Rakadeo. Rakadeo. Gua panggil ente ke sini. Oke, jadi ntar mungkin pada waktu kita bakal ngundang Rakadeo buat gantiin posisinya Tobi di sini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal yang paling nggak jauh ya kalau misalnya Rakadeo sama lu ya. Yang sih? Kalah dia anak musik banget. Aku sih parah ya. Parah. Dia Dia lahir- aja kerja di musik. di pop hari ini ya. Mungkin dia lahir dari chord apa gimana. Oke, jadi thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi mungkin nanti kalau misalnya ada waktu sama Rakadeo, kita ngobrol sama Rakadeo atau mungkin sama orang-orang hebat lainnya atau ya. Iya, banyak orang hebat Oke, musik. jadi thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up.